Ya, kembali lagi di Tendangan Berburu Channel. Setelah kita bahas dua pertandingan di Liga Inggris tadi, Chelsea dan juga MU, kali ini aku mau bahas pertandingan yang nggak kalah menariknya ya, yaitu Brighton lawan Arsenal yang akan bermain nanti jam 23.30 disiarkan di Mola TV ya. Kalau TV lokal disiarkan saya nggak tahu di channel apa ya, tapi kalau di Mola TV sudah pasti disiarkan jika kalian member. Oke, jadi saya ingatkan bahwa saya akan memprediksi skor ini itu semuanya sesuai data dari kedua tim ini secara real ya, tanpa saya melakukan feeling atau insting, itu enggak ya. Jadi kembali lagi saya selalu ingatkan bahwa ini semua sesuai dari data, bukan dari feeling atau insting saya. Oke, jadi kita mau bahas dari Brighton lawan Arsenal. Brighton sekarang di peringkat ke-6, Arsenal di peringkat ke-10. Kita akan bahas dari tim tuan rumah dulu ya, Brighton ya. Brighton ini terakhir, wah ini performanya juga lumayan bagus ya Brighton ya, cukup mendebarkan juga nih di Premier League nih. Dia bisa peringkat ke-6 loh, di atas dari Arsenal, Tottenham, Leicester. Wah luar biasa ini, Brighton luar biasa ya. Apa sih yang membuat Brighton bisa di peringkat ke-6? Ya kita lihat performanya dia ya di Liga Inggris. Kalau saya baca datanya, Brighton ini memang ketemu musuhnya itu yang saya kira ya, untuk sampai match ke-6 mungkin yang paling berat hanya ketemu Everton lah, yang paling memang kalah ya di kandang sendiri, kalah 0-2 dari Everton. Nah itu yang mungkin saya kira paling susah mungkin ya musuhnya. Tapi setelah itu lawan Brentford ya, di kandang Brentford menang 0-1, lalu di kandang sendiri lawan Leicester menang 2-1. Nggak mengejutkan ya di sini Brighton bisa menang 2-1 lawan Leicester, karena kita tahu Leicester ini juga nggak tahu kenapa di musim ini lagi di bawah performanya banget. Lalu Brighton menang 2-0 lawan Swansea, oh ini di Cup ya. Dan terakhir di kandang Crystal Palace ditahan imbang 1-1 ya. Crystal Palace sekarang di tingkat ke-15 itu ditahan imbang oleh Brighton. Itu berarti ya luar biasa lah Brighton lah. Kalau kita lihat dari statistiknya, Brighton ini untuk bertahannya ya saya kira nih boleh di kesimpulannya dulu ya dari data ini ya. Itu Brighton itu berarti dari 6 pertandingan itu baru kemasukan 5 gol. Berarti rata-rata hampir 1 kemasukannya, walaupun nggak mencapai 1 ya, tapi kalau mau diambil ke atas itu Brighton rata-rata kebobolan tuh 1 gol per laga. Dan dari 6 kali bermain itu berhasil mencetak 8 gol. Berarti kalau di rata-rata per laga ya Brighton juga mencetak 1 gol lah kalau di rata-rata. Jadi kalau kesimpulannya dari Brighton ini, dari data ini kita tahu bahwa Brighton ini untuk di lini depan kemungkinan tidak terlalu tajam banget ya, tapi standar lah, standar, nggak terlalu tajam tapi nggak terlalu bapuk. Tapi di lini belakangnya dari 6 pertandingan ini baru kebobolan 5, berarti tandanya pertahanannya bagus ya, ini Brighton. Oke, lalu kita ke Arsenal nih yang win streak 4 kali win streak ya, setelah kalah 5-0 dari Manchester City, setelah itu win streak terus. Luar biasa Arsenal, akhirnya kembali ke rumahnya nih, menuju on the way mau balik ke rumahnya ya. Sekarang Arsenal ada di peringkat 10. Terakhir itu di kandang sendiri menang 3-1 lawan Tottenham Hotspur ya. Nggak kaget juga, kenapa? Karena yang seperti saya bahas di video Tottenham, bahwa Tottenham ini bukan tim yang boleh dibilang di musim ini ya itu nggak terlalu bisa bersaing banget, walaupun di awal-awal di peringkat 1 lah, karena kan menangnya tipis. Lalu Arsenal di kandang sendiri menang 3-0 lawan Wimbledon, ini Cup ya, lawan Wimbledon ya. Lalu di kandang Burnley ini menang tipis 0-1 ya. Lalu itu golnya Odegaard kalau nggak salah ya, free kick ya. Lalu Arsenal di kandang sendiri menang 1-0 lawan Norwich. Ya bener, waktu lawan Burnley ini free kick golnya. Kita lihat Arsenal sekarang di tingkat ke-10. 6 kali bermain itu berhasil mencetak 5 gol dan kemasukannya 10 ya. Oke lah, kita tahu bahwa 10 ini kan setengahnya 5 golnya ini kan dicetak oleh Manchester City ya. Jadi anggap aja lah Arsenal ini per laga itu hanya kebobolan 1 lah kalau boleh di rata-rata lah, karena kan ini 5 gol ini terjadi waktu lawan Manchester City ya, dibantai 5-0 tuh. Tapi kalau kita mau
hitung secara realnya ya dari data ini ya Arsenal masing-masing laga kemasukan 1 ya, tapi di lini depannya ini yang nggak sampai 1 rata-rata mencetak golnya di 6 pertandingan ini ya. Jadi kesimpulannya bahwa Arsenal juga di lini depannya sedikit belum konsisten lah, kalau boleh dibilang belum konsisten ya. Tapi di pertahanannya juga ya boleh dibilang lebih mending di pertahanannya dibanding penyerangannya gitulah. Walaupun memang Arsenal sudah kemasukan 10 ya, tapi kan ya itu tadi lah 5-nya itu karena lawan Manchester City lah. Jadi Arsenal sebenarnya di lini belakang kemungkinan ya, dari kita lihat historinya itu sudah mulai bagus untuk di lini bertahan. Dari 4 kali pertandingan sebelum ini itu kan Arsenal win streak terus nih, mau di cup lah ya, itu win streak dan kebobolannya itu hanya 1 lawan Tottenham. Sisanya clean sheet semua, 3 pertandingan sisanya clean sheet semua ya. Jadi Arsenal ini di lini belakangnya sudah membaik. Kalau saya lihat dari datanya, di lini belakangnya sudah membaik. Dan di lini depannya, kalau kita lihat dari 4 pertandingan terakhir, memang udah lumayan sedikit bagus untuk lini depannya ya. Nah, kali ini bagaimana untuk prediksi perkiraan Arsenal melawan Brighton ini ya, karena Arsenal akan menjadi tamu. Nah, yang menarik bahwa Brighton ini kan di peringkat ke-6 ya. Biasanya kalau tim-tim Liga Inggris, biasanya tim-tim yang kejutan berada di peringkat atas itu akan turunnya lagi itu rada lama. Biasanya seperti itu ya. Contoh lah, misalkan anggap aja Leicester City lah, waktu itu ada di peringkat puncak klasemen, tiba-tiba merosot karena kembali lagi ke mental. Nah, ini Brighton ini saya kira kalau dari data ini memang lebih dikuatkan ketimbang Arsenal ya. Kenapa ya? Karena kita lihat dari data ini dari klasemennya lah, Brighton ini di peringkat ke-6 dan Arsenal di peringkat ke-10 gitu ya. Lalu dari jumlah kemasukannya itu saya kira imbang, dua klub ini imbang untuk masukannya sama-sama dikit, tapi mencetak golnya itu masih mending Arsenal ya. Tapi kembali lagi ini bermain di kandang Brighton ya, karena Arsenal ini kalau saya lihat datanya setiap bermain sebagai tim tamu susah untuk mencetak gol. Ini Arsenal kalau saya lihat dari datanya, kalau bermain sebagai tim tamu hanya menang 0-1 aja lawan Burnley ya. Kita tahu Burnley ini di peringkat berapa? Ke-19 ya, dan ini Brighton loh lawannya peringkat 6 gitu ya. Dan kalau Brighton bermain di kandang itu selalu nggak selalu ya, tapi kalau rata-rata itu hampir mencetak 2 gol. Rata-ratanya mencetak 2 gol itu Brighton ya. Jadi untuk preview data ini yang paling terkuat di prediksi pertama untuk skornya itu Brighton memang lebih diunggulkan di pertandingan kali ini ya. Kemungkinan besar Brighton bisa menang itu antara 1-0 atau 2-0 ya. Kemungkinan besar pun juga ada kemungkinan bahwa Brighton harusnya bisa clean sheet melawan Arsenal. Ada kemungkinan ya, walaupun ya kita bicara mengenai data ya, mungkin Arsenal juga bisa mencetak gol ya, bisa. Tapi kalau kita lihat dari datanya ini, Brighton kemungkinan bisa menang itu tipis. Kemungkinan kalau kita ambil kesimpulannya itu 2-1 lah, menang tipis aja lawan Arsenal ya. Kalau menang lebih dari isi 2 gol Brighton ya itu di luar dari prediksi. Tapi kalau kita lihat dari statistik Brighton ini selalu menang tapi juga selalu kemasukan gitu ya, kalau kita lihat dari Brighton ini. Jadi ya kita ambil tengah-tengahnya bahwa Brighton akan menang kemungkinan 2-1. Itu dari data ini, prediksi terkuat dari data ini Brighton akan menang 2-1 ya. Lalu di prediksi kedua itu akan imbang, kemungkinan kalau imbangnya 1 sama ya, karena Arsenal jika bisa mencetak 2 gol ke gawang Brighton berarti di luar prediksi, karena Arsenal setiap bermain sebagai tim tamu itu susah mencetak gol dari data ini ya, dari data. Jadi kalau prediksi kedua yang masih 50-50, jika ini hasilnya imbang itu kemungkinan 1 sama atau mungkin 0-0 ya. Itu kalau 50-50 di prediksi kedua. Dan prediksi terkecil ya, memang ini sesuai data ya, jadi saya ngomong sesuai data ya, itu Arsenal akan menang itu tipis, mungkin 0-1 lawan Brighton ya. Jadi itu aja prediksi yang akan terjadi antara Brighton melawan Arsenal, di mana dari data ini
menang gitulah. Sesuai dari data ini ya Brighton lebih diunggulkan ketimbang Arsenal dari data ya. Kembali lagi saya ngomong ini dari data bukan dari feeling dan insting ya. Kita tahu bahwa Arsenal kan tim besar ya dibandingkan Brighton, itu kan secara pikiran kita ya. Tapi kalau dari data ini ya Brighton diunggulkan dalam pertandingan kali ini melawan Arsenal. Jadi itu aja yang mau saya bagikan kepada kalian untuk prediksi Brighton melawan Arsenal yang akan bermain nanti malam itu jam 23.30 dan akan disiarkan di Mola TV, dan kalian tentunya harus nonton karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu akan lebih mudah memprediksi skornya berapa hingga akhir pertandingan. Oke, thank you ya, see you.